وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 590 dari Mushaf Al-Quran. Kita akan membaca tafsir surah Al-Buruj. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rahamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 15, Dzul Arsyil Majidu, boleh dibaca Dzul Arsyil Majidi, ya, di atau tu. Kemudian ayat 21 Quran dibaca Quran sebagaimana biasanya. Kemudian ayat terakhir fi lauhim mahfudhin atau mahfudhun. Tapi kalau berhenti ya sama, mahfudh. Tapi kalau disambung ya mahfudhum bismillahirrahmanirrahim atau mahfudhim bismillah, ya. Ini semuanya qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini disebut surat Al-Buruj karena pada ayat pertama ada kata-kata Al-Buruj. Al-Buruj arti yang terkenal adalah galaksi-galaksi yang ada di langit. Jadi kumpulan bintang-bintang. Ini disebut satu galaksi, ya. Nanti ada lagi kumpulan bintang-bintang yang lain, gugusan bintang-bintang, galaksi yang lain. Nah, itu terjemah yang terkenal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sama'i, demi langit, dzatil buruji, yang memiliki buruj, wal yaumi, demi hari al-mau'ud, yang dijanjikan, wa syahidin, demi saksi, wa mashhudin, demi yang disaksikan. Apa yang dimaksud al-yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menjelaskannya. Kalau Rasul menjelaskan dalam hadis, kalau Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Nah, kita ambil yang hadis saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini merupakan tafsiran untuk surat ini. Hadisnya sahih. Al-yaumul mau'ud, yang disebut hari yang dijanjikan adalah yaumul qiyamah, hari kiamat.
Wal yaumul mashhud, adapun hari yang disaksikan adalah yaumu Arafah, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Wasyahid, adapun hari saksi adalah yaumul Jum'ah, hari Jumat. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih, dan hadis ini merupakan tafsiran untuk wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud. Hari yang dijanjikan adalah apa? Kiamat. Karena Allah menjanjikan pasti akan muncul kiamat, maka disebut hari yang dijanjikan. Mashhud, hari yang disaksikan. Hari apa? Arafah. Kenapa? Karena waktu itu banyak orang kumpul di padang Arafah, kemudian wukuf di situ. Maka ini satu hari yang disaksikan ya, oleh orang banyak, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah. Adapun syahid, ini adalah hari Jumat. Meskipun demikian, sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud syahid, saksi, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud mashhud, yang disaksikan, adalah amalan-amalan umatnya. Ya, kita ini termasuk umat beliau. Amalan-amalan kita akan disaksikan nanti di akhirat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tafsiran ini juga bisa diterima, ya, benar, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Surat An-Nisa ayat 41. Bagaimana kondisinya nanti ketika kami telah mendatangkan dari setiap umat seorang penyaksi, yaitu nabinya. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kami juga datangkan Anda wahai Muhammad untuk mereka, yaitu umatmu, sebagai saksi. Ini surat An-Nisa ayat 41. Ini yang membuat Nabi Muhammad SAW nangis. Pada suatu hari beliau menyuruh salah satu sahabatnya untuk bacakan Quran. Maka sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, Quran ini diturunkan kepada engkau, apakah saya bacakan kepada engkau? Apakah pantas saya bacakan kepada engkau? Maka beliau mengatakan, ya, saya ingin mendengar dari orang lain. Akhirnya dibacakan oleh sahabat ini. Nah, dari surat An-Nisa ayat pertama, lanjut sampai ayat 41. Begitu sampai ayat 41, beliau mengatakan hasbuk, sudah cukup, enggak usah dilanjutkan. Ternyata beliau meneteskan air mata, karena beliau merasa kasihan kepada umatnya. Kalau mereka kafir, nanti akan jadi saksi bahwa mereka telah kafir, kemudian masuk dalam neraka. Nah, setelah Allah bersumpah, kemudian Allah menyampaikan isi sumpahnya. Qutila, telah dilaknat. Siapa yang dilaknat? Ashabu, orang-orang yang membuat al-ukhdud, parit-parit. Ini makna yang terkenal untuk ayat ini. Jadi ini doa laknat bagi mereka yang sudah membuat parit untuk menyiksa umat Islam. Ini terjadinya dulu, zaman tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, pada umat-umat terdahulu. Boleh juga ini diartikan yang lain. Qutila, telah dibunuh, ashabu, orang-orang yang dimasukkan al-ukhdudi, dalam parit. Maka kalau diartikan qutila itu dilaknat, ini berarti doa maksudnya. Allah mendoakan laknat kepada siapa? Ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. Kalau qutila diartikan telah dibunuh, ini berarti berita, bukan doa. Maka ashabul ukhdud ini adalah orang-orang muslim yang dimasukkan ke dalam parit. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa orang beragama Islam itu perlu ujian. Karena itu Allah tidak membiarkan manusia tanpa ujian. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan musibah, ada yang diuji dengan anaknya yang nakal dan sebagainya. Ada yang diuji dengan istri, macam-macam ujian. Nah, karena itu ujian harus ada dalam kehidupan ini. Kalau tidak mau ujian, ya nggak usah hidup. Harus ada ujian dalam hidup ini. Nah, maka ini salah satu ujian yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam zaman dulu. Mereka diuji dengan disiksa pada parit ini. Allah menceritakan an-nari, yaitu api, dzati, yang memiliki al-waqud, kayu bakar. Jadi maksudnya api ini menyala-nyala dengan dahsyat karena selalu ditambahi kayu bakar untuk membunuh kaum muslimin yang dimasukkan padanya. Ketika hum, mereka, alaiha, di atas parit, maksudnya di sekitar parit, qu'ud, duduk-duduk.
Jadi mereka sambil menyiksa umat Islam itu sambil duduk-duduk santai melihat penyiksaan tersebut. Jadi ini 2 kali perbuatan dosa. Perbuatan dosa pertama menyiksa umat Islam. Apa dosanya umat Islam kok disiksa? Perbuatan dosa yang kedua adalah sambil menyiksa sambil menikmati penyiksaan itu. Jadi sambil menikmati pembakaran, kalau melihat ada orang muslim dilemparkan di parit, menjerit-jerit kepanasan misalnya, wah dia senang dengan melihat kondisi tersebut, menikmati hal itu. Nah, ini berarti satu dosa yang lain. Makanya Allah mengatakan wahum, dan mereka itu ala ma yaf'alun, terhadap apa yang mereka lakukan, bil mu'minin, terhadap orang-orang beriman, syuhud, menyaksikan, maksudnya melihat. Jadi melihat dari luar parit, melihat dari samping parit sambil menikmati penyiksaan tersebut terhadap umat Islam. Nah, sekarang pertanyaan, umat Islam disiksa, dimasukkan dalam parit, dibakar hidup-hidup sampai seperti ini. Ini sebabnya apa? Apa salahnya umat Islam? Apakah umat Islam waktu itu ngebom gereja atau apa? Allah jelaskan, wa ma naqamu, dan tidaklah mereka menyiksa minhum, terhadap mereka orang-orang beriman, illa kecuali an, karena yu'minu billah, mereka beriman kepada Allah Al-Aziz, yang maha gagah, Al-Hamid, yang maha terpuji. Artinya apa? Tidak ada salah sama sekali. Jadi sebenarnya dicari kesalahannya nggak ada. Kesalahannya adalah mereka tidak mau ikut menyembah berhala, mereka tidak mau ikut minum minuman keras, mereka tidak mau ikut pada kesesatan orang-orang kafir. Nah, ini dianggap satu kesalahan. Sama juga Habib Rizik, ya, kenapa dipenjarakan? Katanya melanggar prokes. Nah, kalau melanggar prokes, yang melanggar banyak banget. Kenapa dikhususkan Habib Rizik? Jawabannya ayat ini. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah. Mereka tidak menyiksa atau menghukum atau mengganggu Habib Rizik kecuali karena iman kepada Allah, karena menjalankan kewajiban agama, nahi mungkar. Andai kan Habib Rizik itu nggak pernah nahi mungkar, nggak akan dia masukkan penjara gara-gara melanggar prokes itu. Andai kan tidak pernah nahi mungkar, ya. Tapi karena beliau itu selalu getol nahi mungkar, yang dimungkari bukan hanya mungkar-mungkar kecil rakyat, tapi mungkar para pejabat, mungkar korupsi, mungkar tidak adil dan sebagainya. Akhirnya yang atas gatal. Nah, karena gatal maka harus dihukum supaya diam dia. Maka karena itu kita ambil pelajaran dari ayat ini, bahwasanya umat Islam itu ya harus sabar kalau mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir. Memang orang-orang kafir begitu tingkahnya. Kemudian Allah menjelaskan siapa Allah, alladzi, zat yang lahu, miliknya, mulkus samawati, kerajaan langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wallahu, dan Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahid, maha menyaksikan, maksudnya maha mengetahui, ya. Maksud ayat ini adalah Allah itu penguasa langit bumi. Artinya apa? Berhak disembah. Lah sekarang ada orang-orang beriman nyembah Allah, kok malah dibakar hidup-hidup. Apa salahnya? Memang Allah itu berhak disembah, dia itu menguasai langit bumi. Jadi sebenarnya umat Islam ini sudah benar perbuatannya, nyembah Allah, memang Allah berhak disembah, kok malah disiksa. Nah, maka Allah di sini mengancam. Ingat ya, Allah itu menyaksikan segala sesuatu. Ini memang berita, tapi maksudnya ancaman. Bahwasanya apa yang mereka lakukan terhadap umat Islam tidak lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari pengawasan Allah. Maka Allah mengancam, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang fatanu, menyiksa, al-mu'minina wal mu'minat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, thumma lam yatubu, kemudian tidak tobat sampai mati, falahum, maka bagi mereka, adzabu jahannam, siksaan neraka jahannam, walahum, dan bagi mereka, adzabul hariq, siksaan yang membakar. Jadi siksanya berapa ini? 2, ya. Pertama, siksa jahanam. Yang kedua, siksa yang membakar. Kenapa kok siksanya 2? Para ulama sebagian mengatakan siksa yang pertama yaitu jahanam, siksa karena kekafiran mereka. Siksa yang kedua yaitu harik, siksa yang membakar karena dulu mereka membakar orang beriman. Nah, maka Allah kasih balasan itu setimpal. Makanya para ulama mengatakan apa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amalnya.
Dulu amalnya apa? Membakar orang. Nanti di neraka akan ditambah bakarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tidak bakar orang, dia hanya masuk neraka siksa biasa. Tapi kalau dia plus bakar orang, maka siksanya plus bakaran juga. Ini menurut sebagian ulama tafsir. Sebagian lagi mengatakan enggak, ini sama, adzabul jahannam dengan adzabul harik sama. Karena jahannam itu apa? Api itu harik, membakar. Berarti disebutkan dua kali ini untuk penegasan aja, bukan berarti siksanya dua, bukan begitu. Ya terserahlah mau ikut tafsir yang mana, dua-duanya menurut saya masuk akal, sesuatu yang bisa diterima. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini isinya adalah dua hal. Pertama, ancaman, sebagaimana semua kita paham, Allah mengancam kalau menyiksa orang beriman tidak tobat, masukkan neraka jahanam. Tapi ternyata ayat ini menurut para ulama ini juga mengandung dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini secara tidak langsung Allah menawarkan orang-orang yang sudah terlanjur menyiksa orang-orang beriman untuk tobat. Makanya Allah mengatakan di sini tsumma lam yatubu. Kemudian kalau tidak mau tobat, kasih neraka jahanam. Maksudnya apa? Tobatlah sebelum mati. Karena itu Hasan Basri ketika membaca ayat ini, dia mengatakan, lihatlah bagaimana dermawannya Allah. Wali-walinya Allah sudah mereka bakar, tetapi Allah masih menawarkan tobat kepada mereka. Coba kalau kita punya kekasih-kekasih, misalnya istri atau anak, dibakar orang, kira-kira tingkah kita gimana? Apakah menawarkan tobat kepada yang bakar tadi? Silahkan bapak-bapak yang bakar istri saya atau anak saya tobat supaya nanti masuk ke dalam surga. Mungkin kita tidak begitu, mungkin doa kita dahsyat, mungkin mudah-mudahan mati kafir, mudah-mudahan kekal di neraka, mungkin begitu saking marahnya kita pada mereka. Tapi Allah enggak. Allah itu memang sifatnya sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, lahum, bagi mereka, jannatun, kebun-kebun, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Dzalika, itulah, al-fauzu, keberuntungan, al-kabir, yang besar. Ini ayat ini seperti ayat-ayat yang lain. Kalau Allah bicara tentang neraka, biasanya Allah setelahnya bicara tentang surga, atau sebaliknya, kalau bicara tentang surga, habis itu bicara tentang neraka. Ini supaya umat manusia punya dua sifat yang adil kepada Allah, yang imbang. Sifat khauf, takut kepada Allah, sehingga disebutkan neraka. Sifat raja, mengharap rahmat Allah, sehingga disebutkan surga. Nah, ayat-ayat seperti ini disebut mathani, ayat-ayat yang selalu diiringi dengan yang sebaliknya. Bicara jannah, bicara neraka, bicara tentang kebaikan, bicara tentang keburukan. Ini ayat-ayat mathani. Jannatun, beberapa jannah. Ini menunjukkan bahwa surga itu tidak hanya satu. Maka dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan bahwa surga itu ada 100 tingkatan. Inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam jannah ada 100 tingkatan. A'addaha Allahu lil mujahidin. 100 tingkatan ini Allah siapkan untuk para mujahid fi sabilillah. Ma bainad darajataini, antara satu tingkatan dengan tingkatan atasnya, kama bainas sama' wal ard, itu seperti antara langit dan bumi, jauh tinggi sekali. Jadi kalau kita berada di surga bawah, melihat orang di atas itu seperti bintang, jauh kecil. Nah, nanti orang yang di situ melihat kepada derajat atasnya juga begitu, seperti bintang kecil, jauh sekali. Hadis riwayat Bukhari sahih. Nah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan jannah yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Al-anhar, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Berarti sungainya banyak. Nah, maka sungai yang banyak ini sudah ditafsirkan oleh Allah pada surat apa? Surah Muhammad. Min asalin musaffa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Muhammad ayat 15, fiha anharum min ma'in ghairi asin, atau ghairi asin, dua qiraah. Di dalam jannah ada sungai-sungai yang airnya tidak berubah. Jadi di surga itu enggak seperti di dunia, Pak. Di dunia air sering berubah. Saya itu setiap tahun pasti nguras tandon minimal sekali. Kenapa? Karena tandonnya pasti hitam.
Saya tanya kepada teman-teman, gimana caranya punya tandon seumur hidup nggak pernah nguras? Maka dijawab, caranya saat pindah ke dalam surga. Kayak benar aja nih. Pengen neng donya, pengen nguras tandon, neng. Ya tandon harus dikuras. Kalau tidak mau dikuras ini asin, ya, ghairi asin, tidak pernah berubah. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai yang dari susu yang tidak berubah rasanya. Nah, kalau susu di dunia kan cepat berubah, sehari aja nggak kuat. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Sungai-sungai dari minuman keras tapi tidak memabukkan, yang lezat untuk orang-orang yang minum. Wa anharum min asalin musaffa. Sungai-sungai dari madu yang dijernihkan. Nah, ini sungai-sungai yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Tafsiran untuk ayat ini. Allah mengatakan itu adalah keberuntungan yang besar. Fauz, keberuntungan itu apa sih? Keberuntungan adalah az-zafar bil matlub, mendapatkan apa yang dicari, itu keberuntungan. Manusia hidup ini kan hanya sementara. Ada sesuatu yang dicari, apa yang dicari? Kebahagiaan. Nah, kebahagiaan hakiki tempatnya di akhirat. Maka Allah mengatakan kalau masuk surga itulah al-fauzul kabir. Inna sesungguhnya batsha, siksaan rabbika rabbmu lasyadid, sungguh dahsyat. Batas itu dalam bahasa Arab arti asalnya adalah ad-darbu biquwwah, memukul dengan kuat, itu batas. Tapi yang dimaksud di sini adalah siksaan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah telah memukul dengan siksaan tersebut. Nah, siksaan Allah itu sifatnya syadid, dahsyat. Dahsyatnya gimana? Kalau sudah datang nggak bisa ditolak. Ada nggak cerita datang tsunami ditolak dengan senjata? Nggak bisa. Senjata apapun, secanggih apapun, datang tsunami nggak bisa ditolak. Gempa ditolak bagaimana? Ada petir datang, besar petirnya, kemudian merusak apa yang dikenainya. Bagaimana menolaknya? Nggak bisa. Allah mengatakan innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa dialah yubdi'u, zat yang maha memulai, wa yu'id, dan yang maha mengulangi. Maksudnya sebagaimana Allah bisa memulai penciptaan, ya, manusia dari tanah, kemudian manusia dari mani, Allah juga bisa mengulangi. Nanti mati dalam kuburan jadi tanah, diulangi lagi jadi manusia, sangat bisa. Bukankah Nabi Adam dulu juga dari tanah? Nah, sekarang kita mati jadi tanah, diubah lagi jadi manusia. Ya pasti bisa. Allah Subhanahu wa taala mengulangi lebih mudah daripada apa? Memulai. Tapi itu untuk manusia, ya. Kalau untuk Allah tidak ada kata-kata lebih mudah, nggak ada. Semuanya mudah. Mengulangi mudah, memulai mudah. Tidak ada lebih mudah, itu nggak ada. Manusia yang lebih mudah itu manusia. Manusia suruh mulai, pertama kali buat HP susah. Lama-lama sekarang gampang mereka. Satu hari sudah bisa produk berapa HP, karena sudah mudah untuk membuatnya. Allah mengatakan wahwa, dan dia Allah itu al-ghafuru, yang maha pengampun, al-wadudu, yang maha penyayang atau pencinta. Tetapi mengampuninya untuk hamba-hambanya yang tobat. Yang tidak tobat tidak diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kapan hamba itu diterima tobatnya oleh Allah? Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala, Allah ta'ala yaqbalu taubatal abdi, menerima tobat seorang hamba malam yugharghir, selama belum sakaratul maut. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi dosa sebanyak apapun, pokoknya kalau belum sakaratul maut, tobat diterima oleh Allah. Ada satu cerita disampaikan oleh salah satu syekh kami. Ini cerita di Arab, ya, di negara Arab. Di rumah sakit, ini rumah sakit ya campur sebagaimana rumah sakit Indonesia, ya, ada muslim, ada kafir masuk di situ. Ada seorang laki-laki menangis terseduh-seduh di depan jenazah perempuan. Maka ditanya, ini siapa jenazah? Ini ibu saya. Kenapa engkau menangis? Tidak usah menangis, ibu mati, direlakan saja. Maka dia mengatakan, saya nangis bukan karena ibu saya mati, tapi gara-gara tadi saya tinggal ibu saya ini. Begitu saya tinggal, maka ada dua orang muslim datang kepada ibu saya, menyuruhnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian katanya dia mengucapkan, kemudian setelah mengucapkan ibu saya mati, berarti dia mati sebagai muslim. Saya tidak rela dia mati sebagai muslim, harus agamanya seperti saya. Maka dia nangis gara-gara ibunya masuk surga nih, Pak.
Masya Allah, ini sudah berapa tahun kafir ibu ini, bertahun-tahun kafir, tapi mau mati dikasih hidayah oleh Allah. Ada dua anak muda datang melihat ada ibu tergeletak, ini sudah mau mati ini orang tua kayak gini. Nah, maka ditanya agama apa? Oh, saya agama Nasrani atau apa sebutkan itu. Nah, maka langsung ditalkin syahadatain oleh dua pemuda ini, masuk Islam saat itu juga. Habis itu langsung mati. Subhanallah. Nah, ini diterima tobatnya oleh Allah. Ini contoh ghafurnya Allah, maha pengampunnya Allah. Allah nggak peduli dia sudah berapa tahun kafir, tapi ketika akhir hayat tobat Allah akan menerima. Ini maha mengampunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan Dzul Arsy, yang memiliki arsy, Al-Majidi. Kalau dibaca Majidi itu sifat bagi arsy, arsy yang agung. Kalau dibaca Al-Majidu itu sifat bagi Allah. Allah itu maha agung. Kenapa kalau Al-Majidi sifat bagi arsy? Karena di sini Al-Arsy kasrah lagi. Al-Majidi kasrah. Nah, berarti ini sifat untuk arsy. Ini bacaan sama, semuanya sama benarnya. Allah itu memang Al-Majidu, yang maha agung. Siapa yang lebih agung dari Allah? Enggak ada. Al-Arsyil Majidi, arsy itu sesuatu yang agung karena tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arsy. Laut besar, tapi bumi lebih besar. Bumi besar, tapi matahari lebih besar. Matahari besar, tapi ada planet yang lebih besar. Planet yang paling besar itu kalah dengan alam semesta ini. Tapi semua alam semesta ini kalah dengan singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu athar disebutkan bahwasanya seluruh langit bumi yang sangat luas ini kalau dibandingkan dengan singgasana Allah, itu seperti satu lingkaran gelang misalnya yang dilempar di tengah padang pasir. Langit bumi ini adalah gelangnya tadi, singgasananya Allah itu adalah apa? Padang pasir tadi. Subhanallah, tidak bisa dibayangkan betapa besarnya singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan fa'alun, yang maha melakukan, lima yurid, terhadap apa saja yang dia inginkan. Maksudnya Allah itu kalau menginginkan sesuatu tidak pernah terhalang, pasti akan terlaksana. Allah sekarang ini menginginkan turun hujan di Losari, turun hujan enggak? Turun hujan. Nah, kita baca doa dulu. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, amin ya rabbal alamin. Kalau kita itu hanya bisa menginginkan, Pak. Misalnya sebelum maghrib hujan deras, nah, pasti jamaah menginginkan mudah-mudahan nanti maghrib masih hujan bisa jamaah. Alhamdulillah Allah mengabulkan. Pas salat maghrib hujannya tambah deras. Begitu imamnya tahiyat hujannya berhenti, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum, serane udan nih. Kabeh menyesal, ya Allah, kok ya ora udan nih. Nah, itu karena kita bisa menghendaki aja. Kalau Allah fa'alun, selalu bisa melakukan lima yurid, terhadap apa yang Allah kehendaki. Ini sebagaimana ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surah Yusuf ayat 21. Allah itu adalah maha mengalahkan terhadap semua perintahnya. Maksudnya semua yang Allah inginkan itu pasti mampu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, kalau kita paham kayak begini, insya Allah hidup itu kan jadi nyaman. Kenapa? Karena kita paham Allah maha kuasa. Sakit misalnya beberapa hari nggak sembuh-sembuh, ya kalau kita ingat Allah itu memang maha kuasa, menghendaki saya kayak begini, ya sudahlah. Nanti kalau Allah menghendaki sembuh, ya sembuh juga. Enak jadinya. Jadi urusan jadi terasa mudah. Karena itu ada seorang ahli hikmah, dia punya cincin. Cincinnya itu tulisannya gini, Pak, saufa yamdi. Dua kata aja, saufa yamdi, akan berlalu. Kenapa dia tulis tulisan seperti itu? Dia katakan, kalau saya mendapati satu musibah atau satu masalah, saya baca tulisan ini, saufa yamdi, akan berlalu. Hati saya jadi tenang. Apapun masalah itu kan pasti berlalu, Pak.
sakit pasti berlalu. Ada kalanya ditutup dengan sembuh, ada kalanya ditutup dengan mati, berlalu juga. Bujang melamar nggak ketemu-temu, tapi lama-lama juga nemu juga, akan berlalu. Jadi semua masalah akan berlalu. Nah, ini sangat bagus sekali dia nulis saufa yamdi. Naik mobil macet bukan main, biasanya apa? Marah-marah, malas nunggu, banyak antrian mobil gitu. Nah, kalau membaca ini saufa yamdi, akan berlalu, tenang, santai, tinggal turu ya. Jadi macet malah beli kopi di sebelah, ngopi tinggal turu, enak tuh. Nanti kalau sudah nggak macet kan pasti ada yang ngebel di belakang kan, di klakson. Nah, kok tinggal turu mawon, nggak usah mumet-mumet. Tapi jangan dilakukan loh ini, dilakukan nanti banyak yang marah nanti. Tapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit tentang stempel tadi saya jadi ingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya cincin, itu cincinnya itu tulisannya Muhammadun Rasulullah. Katanya tulisannya dari bawah Muhammad Rasulullah, tapi itu tidak ada derajat riwayatnya yang sahih. Karena itu para ulama ahli tahqiq mereka mengatakan tulisannya yang normal saja dari atas Muhammad Rasulullah. Adapun cincin Nabi yang katanya ada di gambar-gambar tersebar di internet, itu nggak ada sanadnya. Mana sanadnya bahwa ini benar-benar cincin Nabi dulu, mana? Cincin Nabi itu sudah hilang. Hilang di mana? Di sumur ketika Sayyidina Utsman jadi khalifah. Begitu cincin Nabi hilang di sumur itu, kemudian khilafah jadi kacau. Orang-orang kemudian menyerbu Khalifah Utsman, membunuh Khalifah Utsman. Dulu selama cincinnya Nabi masih ada dipakai oleh Sayyidina Utsman, nggak ada masalah di Madinah. Khilafah lancar-lancar saja. Nah, ini termasuk berkahnya cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya ingin hanya mengkaitkan dengan cerita tadi bahwa cincin itu memang di masa dulu itu untuk memberikan stempel. Maka Rasulullah tulisannya Muhammad Rasulullah ini kalau ada surat beliau distempel dengan cincin tadi. Jadi stempel zaman dulu itu bukan tanda tangan, bukan gitu, tapi kalimat-kalimat yang menunjukkan ini adalah tulisan saya. Misalnya tadi ya, saufa yamdi. Nah, semua orang tahu, oh kalau saufa yamdi ini yang nulis cincinnya bapak itu. Sayyidina Umar punya cincin, tulisannya apa? Kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukuplah mati sebagai nasihat wahai Umar. Nah, itu untuk stempel. Kalau ada surat tulisan bawahnya kafa bil mauti wa'idhan ya Umar, ini berarti surat dari Sayyidina Umar. Nah, sekarang ini sudah berubah. Biasanya orang kalau nulis surat kasih tanda tangan, sing isinya orang genah, tanda tangan ruwet nih kok, nah isinya apa enggak genah. Nah, kalau zaman dulu itu sebenarnya tanda tangan dengan kata-kata bijak seperti itu. Kita lanjutkan. Allah mengatakan hal ataka, apakah telah datang kepada engkau hadithu cerita al-junud, tentang bala tentara. Bala tentaranya siapa? Fir'aun. Berarti maksudnya bala tentaranya Fir'aun. Wa Samud, dan juga kaum Samud. Kaum Samud ini kaumnya Nabi siapa? Wa ila Samud akhahum Salihah, Nabi Salih alaihi salatu wasallam yang dikirim kepada kaum Samud. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan cerita orang-orang kafir yang kuat-kuat. Fir'aun itu sangat kuat, tentaranya sangat banyak, senjatanya sangat lengkap. Mereka memperbudak Bani Israel yang lemah, yang tidak punya senjata. Laki-laki banyak yang dibunuh, perempuan dibiarkan hidup tapi jadi budak. Tapi akhirnya terguling juga Fir'aun. Nah, maka ayat ini, apakah sudah datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad cerita tentang Fir'aun dan Samud? Ini menurut para ulama tafsir, ini pertanyaan maksudnya menghibur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dihibur, kamu tenang, kamu tidak punya pengikut. Awal-awal dakwah di Mekah nggak ada masalah, karena kalau istiqamah terus nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang sangat banyak, mereka punya tentara yang banyak, akan kalah juga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan balil ladzina kafaru, bahkan orang-orang kafir itu fi takdzibin, di dalam pendustaan, yaitu mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah mengatakan fi takdzib, di dalam pendustaan? Maksudnya mereka itu nggak pernah lepas dari pendustaan, seolah-olah mubeng terus dalam pendustaan terus. Pagi pendustaan, siang mendustakan, sore mendustakan, besok mendustakan lagi, terus mendustakan terus, nggak pernah keluar. Maka Allah katakan fi, ya, mereka di dalam takdzib, pendustaan, mendustakan terus, nggak pernah keluar.
dari mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengancam, wallahu, dan Allah itu miwaraihim, dari belakang mereka, muhitun, meliputi. Maksudnya Allah menguasai mereka. Seolah-olah seseorang yang menguasai di belakang orang yang dia kuasai. Ada anak kecil misalnya di depan kita, nah, kita berada di belakangnya, kita menguasainya. Dia mau lari kemana nggak bisa, lari langsung kita tangkap. Mau pergi langsung kita tangkap. Nah, seolah-olah mereka juga begitu, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diungkapkan dengan kata-kata Allah dari belakang mereka meliputi. Kata-kata miwaraihim, dari belakang mereka, ini sekaligus mengandung isyarat bahwasanya mereka orang-orang kafir itu membuang Allah di belakang. Mereka nggak mau pakai Allah. Diturunkan Al-Quran, ini kalam Allah, perhatikan kalam Allah, mereka nggak mau buang. Ingat, kalau tidak iman kepada Allah, mati kafir, masuk neraka, dibuang peringatan itu. Nah, maka Allah ungkapkan dengan kata-kata miwaraihim. Allah mengatakan bal, bahkan huwa, dia itu adalah Qur'anun, bacaan, majidun, yang mulia, fi lauhin, di dalam lembaran, mahfudhin, yang dijaga, atau mahfudun, dijaga. Mahfudun itu sifat dari Al-Quran. Kalau dibaca mahfudun, Quran itu mahfudun, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mahfudhin, maka ini sifat bagi lauh, ya. Karena di sini lauh harokatnya kasrah, lauhin, mahfudhin. Nah, lauh yang dijaga. Dan ini dua bacaan yang sama-sama benar. Karena memang Quran itu dijaga oleh Allah, tidak mungkin ada penambahan, tidak mungkin ada pengurangan, tidak mungkin ada korupsi terhadap ayat-ayat Quran. Dan juga lauh ini yang merupakan sumber dari Al-Quran itu juga dijaga. Jadi Allah itu punya lauhul mahfud, satu catatan milik Allah khusus. Dari situ diambil Al-Quran. Jadi Al-Quran itu satu bagian di dalam lauhul mahfud. Malaikat disuruh oleh Allah, wahai para malaikat, ambil dari lauhul mahfud Al-Quran 30 juz, diambil. Setelah mereka ambil, turunkan kepada Muhammad sebagai wahyu, turunkan sedikit demi sedikit. Demikian juga kitab Taurat, itu sumbernya dari lauhul mahfud. Malaikat Jibril disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil dari lauhul mahfud Taurat, diambil Taurat. Sampaikan kepada Nabi Musa, sampaikan kepada Nabi Musa. Nah, maka lauhul mahfud ini catatan Allah, rahasia Allah, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala dan para hamba-hambanya dari kalangan malaikat yang diberikan rahasia tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi bahasa, lauh itu artinya adalah la hayaluhu, tampak, muncul. Kenapa disebut lauh? Karena lauhul mahfud ini tampak kepada para malaikat sehingga mereka bisa membacanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia nggak tahu. Kita hanya tahunya cerita saja. Allah menceritakan di sono itu ada lauhul mahfud. Di mana nggak ngerti kita. Pokoknya di sono, di jauh sono, di atas sono. Bentuknya lauhul mahfud gimana? Kita nggak melihat. Anggaplah bisa melihat, nggak bisa membaca. Tulisannya apa kita nggak ngerti. Tapi para malaikat ditampakkan oleh Allah kepada mereka sehingga mereka bisa membacanya, bisa mengambilnya dari situ. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyebutnya sebagai mahfud, ya, lauh yang dijaga karena tidak bisa membacanya, tidak bisa melihatnya selain hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah tafsiran ringkas untuk surah Al-Buruj. Ringkasnya isinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang disiksa karena iman begitu saja, tapi nanti pasti Allah akan memberikan membalaskan kepada wali-walinya yang disiksa oleh orang-orang kafir, akan dibalas kalau tidak di dunia maka di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.